Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Thumma alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina wa habibina syafi'ina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Para kekasih Allah Subhanahu wa taala. Malam Jumat di bulan Rajab di rumah Allah Subhanahu wa taala. Baru saja kita telah melakukan istighatsah, tahlil, membaca Ummul Quran, membaca Qalbul Quran, disusul dengan ungkapan kerinduan terhadap kekasih kita semuanya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa lagi yang akan diampuni Allah kalau bukan kita semuanya di sini, Bapak Ibu? Siapa lagi akan mendiami surga itu kalau bukan kita semuanya yang hadir pada malam ini? Seluruh mata malaikat tertuju ke Masjid Istiqlal. Syekh Ibnu Athaillah, salah seorang waliullah, pernah mengingatkan kepada kita semua. As-salatu mahallul manamat. As-salatu mahallul munajati wa ma'dinul musafat. Wa ma'dinul musafati tattasi'u. Mayadinul asrar. Wa tashruqu fiha syawariqul anwar. Salat merupakan sarana bermunajat serta sumber pensucian hati. Di dalam salat terbentang luas medan rahasia Allah dan muncul darinya kilauan cahayanya. Salat adalah sarana untuk bermunajat, sumber pensucian hati. Terbentang luas medan rahasia Allah dan darinya kilauan cahaya itu muncul. Bapak Ibu sekalian, dalam Al-Quran juga disebutkan wasta'inu bis sabri was salah. Mohonlah pertolongan melalui kesabaran dan salat. Malam ini kita membuktikan diri kita sebagai hamba yang paling setia terhadapnya. Lalu kita melakukan rangkaian ibadah. Ada 3 manfaat ibadah, terutama salat. Yang pertama adalah tolak bala. Bapak Ibu sekalian, sesungguhnya kalau kita mau menyadari diri kita, semua orang di sini kita seperti telur di atas tanduk. Hanya karena kita tidak teliti memperhatikan. Posisi kita itu sangat rawan, Bapak Ibu. Dari timur, barat, utara, selatan, atas bawah, banyak sekali sumber-sumber musibah yang mengintai kita. Hanya kita tidak ngeh. Banyak sekali ancaman terhadap diri kita. Misalnya saja virus corona ini.
Di sela-sela kita mungkin ada. Fitnah di sekitar kita berkeliaran. Tidak semua orang senang terhadap kita. Orang yang baik itu rawan fitnah. Apalagi orang yang buruk. Coba tengok keluarga kita. Penuh persoalan. Anak kita tidak seperti apa yang kita harapkan. Istri kita tidak seperti apa yang kita harapkan. Suami kita pun juga sama. Tidak seperti apa yang kita harapkan. Mungkin juga kita kecewa terhadap kedua orang tua kita. Bos-bos kita di kantor, lain yang kita harapkan, lain yang menjadi kenyataan. Tetangga kita pun juga sama. Bahkan diri kita juga sangat rawan. Tidak bisa ngerem dirinya sendiri untuk melakukan apapun. Sangat-sangat rawan. Jadi kita itu dikepung dengan persoalan. Salah satu fungsi ibadah, terutama sholat, ialah menolak bala itu. Maka itu kita diminta, wasta'inu bis sabri was shalah. Kalian itu sangat rawan, bagaikan telur di atas tanduk. Besok mungkin kita menangis meratapi persoalan yang muncul, musibah yang muncul. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kita selain Allah yang Maha Kuasa. Hanya Allah yang tahu dan kita sendiri. Begitu banyak problem yang kita alami. Kita ketawa di sini, senyum bersama teman-teman, tapi di balik senyuman kita masing-masing ada kepahitan hidup. Itu bukan hanya miliknya orang miskin, tapi orang kaya pun juga sama, Bapak. Semua punya problem. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kita dari masalah ini semuanya kecuali Allah. Wasta'inu bis sabri was salah. Mintalah pertolongan kepada Allah melalui kesabaran dan melalui salat. Jadi salat itu adalah tolak bala. Seandainya bukan karena salat yang kita lakukan, bermunculan kiri kanan atas bawah timur barat selatan utara, kita dikepung persoalan. Maka itu jangan pernah absen menunaikan salat, Bapak Ibu. Seandainya bukan karena salat yang rutin kita lakukan, satu persatu bocor musibah itu datang menyerang kita semua. Kehadiran Bapak Ibu di sini memperkuat dinding pertahanan kita semua. Tidak akan muncul musibah maksimum bagi orang yang rajin sholat, apalagi sholatnya sholat langit, bukan sekedar sholat bumi. Rasulullah pernah bersabda, itu ada dua umatku yang sholat, sama-sama gerakannya, sama-sama bacaannya, tapi sholat antara keduanya antara bumi dan langit. Ada sholat bumi, formalitas, sekedar menunaikan kewajiban. Tapi ada yang betul-betul sholatnya mendaki langit. Dia enjoy, menikmati betul. Itu sholat langit. Wasta'inu bis sabri was salah. Pecahkanlah persoalannya di atas sajadah. Sering saya sampaikan Bapak Ibu. Sebesar apapun persoalan yang dihadapi, ambil air wudhu, berdiri di atas sajadah. Sajadah itu baurak, kendaraan spiritual untuk mendaki langit. Sajadah itu kapling kecil surga datang lebih awal menjemput hambanya. Jangan memandang enteng sajadah sebab sempit, namun jangkauannya amat sangat luas, tak terbatas.
Barang siapa yang memecahkan persoalannya di atas sajadah, wa takunul jibalu kal'ihnil manfush. Kata Al-Quran, maka jadilah persoalannya menggunung di pundak itu, berterbangan bagaikan kapas. Jadi jangan menyelesaikan persoalannya sendiri, ibu-ibu, bapak-bapak. Gak sanggup kita. Sekalipun kita tentara punya senjata, gak bisa. Persoalan itu lahir dalam diri sendiri. Persoalan itu juga muncul dari luar diri sendiri. Tanpa pertolongan dari Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala enggak mungkin. Kehadiran kita pada malam ini untuk menciptakan benteng-benteng pertahanan yang tangguh supaya lubang-lubang musibah tidak menyerang kita. Apa kata Al-Qur'an Bapak Ibu sekalian? Fa idza qadaitumus shalah fadhkurullaha qiyaman wa qu'uda wa ala junubikum. Fa idza tma'nantum faqimus sholata innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Yang bagian terakhir saya ingin jelaskan. Sesungguhnya salat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Penempatan waktu salat itu Bapak Ibu itu ada urgensinya. Jangan terlalu lama tidak sujud. Jangan terlalu lama absen tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka itu salat 5 waktu itu ketika Rasulullah menawarkan bagaimana kalau hanya 2 kali salat saja sehari semalam seperti umatnya Nabi Musa alaihissalam. Nabi Muhammad ini sudah maksimum. Tadinya dikasih 50 kali salat sehari semalam. Jangan ditawar lagi. Dan inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Jangan terlalu lama tidak sujud Bapak Ibu. Makanya itu selalu ada salat antara. Selalu ada jembatan yang menghubungkan kita dengan Allah di saat-saat tidak pernah kita sujud lama. Coba kita lihat antara maghrib dan isya, pendek tuh, tidak ada salat khusus di situ. Tapi antara isya dengan subuh panjang, maka di situ ada jembatan yang namanya salat tahajud, salat witir. Antara subuh dan duhur panjang, berapa jam tuh? Dan di situ ada salat antara, yaitu salat sunat duha. Tapi antara duhur ke asar pendek, sekitar 2 jam lebih sedikit, tidak perlu ada salat khusus. Antara asar dan maghrib juga tidak perlu ada salat khusus karena jaraknya pendek. Inilah rahasianya, mengapa Allah menetapkan sendiri waktu-waktu salat itu. Jangan manusia itu terlalu lama tidak sujud. Sujud itu adalah tolak bala. Sujud itu tadi menciptakan benteng agar dinding-dinding itu kokoh, pintu-pintu musibah tertutup semuanya. Mulai malam ini Bapak Ibu sekalian, latihanlah untuk tidak pernah meninggalkan salat tahajud dan salat duha. Itu penyangga langit. Inni anallah la ilaha illa ana fa'buduni wa aqimis salata lidzikri. Bagian terakhir juga saya akan tekankan. Sembahlah aku dan dirikanlah salat untuk mengingat aku. Jadi salat itu berfungsi untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Bahagian terakhir ayat ini juga yang saya ingin jelaskan. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub.
Ingatlah, ketahuilah, hanya dengan mengingat Allah, maka hati itu akan menjadi tentram. Rentetan bagian terakhir ayat ini menarik untuk kita kaji. Aqimis salata lidzikri, untuk apa? Dirikanlah salat untuk mengingat aku. Dijawab, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Dengan mengingat aku maka hati kalian, jiwa kalian akan tenang. Kenapa jiwa kita menjadi tenang? Karena Allah menutup lubang-lubang musibah untuk kita. Kalau bapak tidak salat, ibu tidak salat, padahal sudah waktunya salat, apalagi absen tidak salat fardu, pasti hatinya tidak tenang, kan begitu ibu? Kenapa? Kenapa hati kita tidak tenang kalau meninggalkan salat? Lubang-lubang musibah itu menganga. Tempellah dengan salat. Ada early warning. Jadi kalau bapak itu hatinya gelisah, pertanda musibah mendekat, enggak tahu, tidak ada ujung, tidak ada gejala-gejala apapun, tiba-tiba perasaan kita enggak enak, itu pertanda musibah mendekat. Tutuplah musibah itu Bapak Ibu sekalian. Tutup segera pintu musibah itu dengan dua cara. Satu, resepnya Al-Quran. Aqimis salata lidzikri, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Segera mengambil air wudu, berdiri di atas sajadah. Salat sekhusyuk-khusyuknya, Allah menarik musibah itu ke langit. Yang kedua, kalau hati kita gelisah, tapi kegelisahan itu bukan karena kita lapar, bukan karena barusan berbuat dosa, tapi tiba-tiba kita merasa nggak enak, ada guilty feeling di situ. Itu isyarat musibah mendekat terhadap diri kita. Mungkin ada yang akan memfitnah kita, mungkin anak kita itu sedang berbuat tidak tidak senonoh. Musibah mengancam kita. Tarik musibah itu naik ke langit dengan cara apa? Hadis Rasulullah mengatakan, sedekah dan musibah itu berlomba. Jika sedekah itu mendahului musibah, musibah itu ditarik ke langit Bapak Ibu. Makanya itu, sediakanlah kotak amal kecil di dekat bantal. Walaupun itu 500 perak, uang recehan, tidak laku di pasar. Masukkan ke kotak amal kecil di dekat ranjang. Sebelum kita bangun tidur, masukkan uang recehan itu ke dalam celengan itu. Pagi-pagi, sebelum salat subuh, sebelum salat tahajud. Itu artinya kita menarik musibah naik ke langit karena ditutup oleh sedekah. Sekecil apapun sedekah itu, apabila dilakukan dengan ikhlas dan tulus, besar artinya di mata Allah. Ajarilah anak-anak kita menolak bala dengan melengkapi mereka satu persatu di kamarnya dengan celengan kecil. 1 bulan kemudian masukkan ke masjid. Celengan masjidnya ada di bantal, di dekat tempat tidur. Insya Allah celengan itu nanti akan menolak bala. Hadis Rasulullah, berlomba antara sedekah dan musibah. Manakala kita mendahului musibah, musibahnya itu ditarik naik ke langit. Jangan terlambat. Kalau musibah duluan baru kita mau bersedekah, tunggu besok. Dan setiap musibah itu mengancam setiap hari. Makanya itu yang penting bukan jumlah banyaknya. Udah sekalian 1 bulan aja 1 juta. Nanti malaikat yang cicil masukkan ke situ, sama aja kan? Bukan. Bukankah resep dokter mengatakan 3 kali 1, bukan 1 kali 3. Kalau sekaligus kita minum obat itu 3 biji,
daripada minum siang hari, daripada minum malam hari. Udah sekalian aja kan. Itu gak bagus efeknya di perut. Sedekah juga seperti itu. Khairul umuri awsatuha wa in qalla. Tidak perlu banyak, tapi rutin itu lebih baik daripada banyak cuman sekali. Nilai tolak balanya kurang kalau hanya sekali, walaupun itu diniatkan untuk 1 bulan. Itulah namanya riyadhah. Riyadhah itu artinya latihan spiritual, spiritual exercises. Setiap pagi kita olahraga kan, keringat baru mandi. Jangan dirafel, udahlah minggu keempat saya akan olahraga 1 hari penuh. Dari pagi sampai malam, merafel. Selama 1 bulan saya tidak pernah olahraga. Rusak badan kita. Cicil. Makanya itu cicillah sedekah itu kepada Allah, itu untuk menutup pintu-pintu musibah itu Bapak Ibu sekalian. Mulai hari ini, carikanlah celengan kecil anak-anak kita, termasuk diri kita sendiri. Nah, ini uang di laci, papa mama siapkan. Setiap pagi masukkan ke celenganmu. Nanti kita akan masukkan ke masjid. Kalau udah 1 bulan penuh, atau 3 bulan baru kita bawa ke masjid. Jangan diambil. Itu uang masjid. Insya Allah urusan kita akan dimudahkan Allah Subhanahu wa taala, pahala akan diangkat ke langit, dan juga jiwa kita akan menjadi bersih. Kalau setiap pagi kita diminta istighfar 100 kali, setiap sore diminta istighfar 100 kali, maka ibadah sosial pun juga sebaiknya rutin. Setiap pagi kita nyumbang. Setelah 1 bulan kembalikan, bawa ke celengan besar di masjid itu. Panitia masjidnya nanti akan memberikan fakir miskin. Di Istiqlal akan dikembalikan kepada umat. Masya Allah Bapak Ibu. Tadi ada beberapa orang membawa buka puasa. Barang siapa yang membukakan puasa, orang yang berpuasa, membawa buka puasa, maka akan diberikan pahala seperti pahalanya orang yang berpuasa, tanpa mengurangi pahalanya orang yang berpuasa. Kalau di antara kita tidak bisa puasa Senin Kamis, bawakan buka puasa mereka yang berpuasa. Pahala kita akan seperti mereka. Ya Allah, aku tidak kuat berpuasa Senin Kamis. Aku ingin punya pahala puasa seperti puasa mereka. Lakukanlah. Minimum 1 box. Jamaah kita nanti di sini akan berdoa. Ya Allah, ada hamba-Mu yang memberi aku makan pada saat aku lapar. Ketika aku berpuasa untuk memohon ridha-Mu. Tanpa orang yang diberi buka puasa itu berdoa untuk kita, itulah yang disebut dengan ad-du'a bil lisanil hal. Bukanlah doa yang paling mujarab itu qomat kamit meminta doa untuk kita. Merasa puas orang buka puasa dari orang yang memberinya buka puasa tanpa menyebut namanya, merasa puas itu adalah bagian daripada doa yang sangat mujarab. Jadi tidak perlu pakai pengumuman segala macam kalau ingin lebih ikhlas. Makin ikhlas semakin kuat pahalanya Bapak Ibu, insya Allah. Nah itu poin kita malam ini, salat, salat dan salat. Saya tahu persis kita diintai oleh musibah, penyakit di hadapan kita, di belakang kita ini banyak. Dari mana datangnya penyakit? Dari Allah. Kalau Allah Subhanahu wa taala melarang virus itu, jangan ganggu hambaku. Sami'na wa ata'na ya Allah. Jadi resep untuk tolak bala itu bukan hanya nasihat dokter,
minum vitamin, social distancing, pakai masker, olahraga. Semua pakai seperti itu pun kalau Tuhan menghendaki lain yang terjadi. Tapi harus tambah satu, mohon kepada Allah. Permohonan kita kepada Allah itu akan lebih efektif kalau disertai dengan amal jariah. Ya Allah, semoga aku diberi keselamatan, baru bawa buka puasa, baru masukkan celengan kecil itu tadi. Maka insya Allah Bapak Ibu sekalian, para malaikat di langit akan mencatat. Virus itu kerja-kerja seizin malaikat juga. Tidak ada satu perbuatan yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ayat ini terakhir. Utlu ma uhiya ilaika min kitab wa aqimis salata inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Bagian tengah ayat ini saya ingin sejelas. Sesungguhnya salat itu mencegah dari kekejian dan kemungkaran. Artinya salat itu tolak bala. Dan sesungguhnya mengingat Allah dalam salat itu adalah lebih besar keutamaannya daripada ibadah-ibadah yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kalian kerjakan. Maka itu disebut oleh Ibnu Athaillah. Salat merupakan pensuci hati dari kotoran dan dosa. Dan pembuka pintu kegaiban. Apa itu pintu kegaiban? Apa itu babul ghuyub? Pintu langit itu tertutup Bapak Ibu sekalian. Pembuka langitnya itu adalah salat. As-salatu miftahu kulli khair. Salat itu anak kunci pada segala kebajikan. Maka kalau kita rajin salat, tapi sekali lagi salatnya salat langit, maka insya Allah pasti kita akan tersenyum menghadapi apapun yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lakukanlah setiap hari. Bapak Ibu sekalian, ada sebuah riwayat seorang hamba yang berdiri untuk sholat, maka terbukalah baginya hijab dinding-dinding langit antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat itu para malaikat berdiri di atas kedua bahunya, di sinilah Bapak Ibu, malaikat bertengger nih, hingga mencapai langit tinggi sekali. Mereka bermakmum kepada salatnya dan mengaminkan doa-doanya orang yang salat. Orang yang salat memperoleh taburan rahmat Allah dari langit, memancar tuh cahaya itu. Sampai ubun-ubunnya, makanya itu orang selesai salat itu tenang, plong gitu kan. Malaikat menaburkan cahaya. Lalu terdengarkanlah suara. Jadi suara itu, suara-suara malaikat itu, jikalau orang yang bermunajat di dalam salatnya mengetahui siapa yang diajak berdialog, Iyyaka na'budu, hanya Engkau lah yang kami sembah ya Allah, wa iyyaka nasta'in, hanya Engkau tempat kami memohon pertolongan, maka tentu tidak akan menghentikan salatnya, kata malaikat. Seandainya orang tahu apa efeknya salat itu, orang tidak akan pernah berhenti salat sepanjang hari. Pintu-pintu langit dibuka untuk menerima doa yang salat. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala sangat membanggakan di hadapan para malaikatnya, para hamba yang mendirikan salat. Lihat kekasihku yang sedang tersungkur menyembah aku. Makanya itu minggu lalu kita pernah bahas, berhentilah pada setiap pemberhentian surah Al-Fatihah, karena Allah akan menyapa setiap pemberhentian itu.
Bismillahirrahmanirrahim. Allah mengatakan, majjadani abdi. Hambaku memuji diriku. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah menyapa lagi hambanya. Ya. Hambaku memuja kebesaranku. Malik yaumiddin. Benar, itulah hambaku yang sedang memuji diriku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Antara aku dan dia ada haknya masing-masing. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bagianku pun aku berikan kepada mereka. Jadi seolah-olah Allah mengatakan begini, jika orang salat itu ada dua bagian. Satu bagian untukku kata Allah, satu bagian untuknya. Tapi setelah kita membaca waladdallin, bagian untukku kata Tuhan, aku kembalikan kepadamu semuanya. Maka semuanya itu akan diambil orang yang salat. Maka itu kalau kita salat membaca surah Al-Fatihah Bapak Ibu, bedakan pada saat kita membaca Al-Fatihah di luar salat. Menurut Imam Syafi'i, para imam salat ya, jangan menyambung-nyambung ayat-ayat surah Al-Fatihahnya. Karena itu tidak memberi Tuhan waktu untuk berdialog dengan dirinya sendiri. Insya Allah imam kita di Istiqlal, Tatam, semuanya mereka itu adalah alumni PT IKI. Ada mata pelajaran tentang bagaimana cara menjadi imam. Berhentilah bernapas pada setiap pemberhentian surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Berhenti. Allah menyapa kita di situ. Alhamdulillahi rabbil alamin. Berhenti. Ambil napas. Kita disapa Allah di situ. Ar-Rahmanir-Rahim. Nikmati sapaan Allah. Malik yaumiddin. Berhenti. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Berhenti. Allah menyapa di sela-sela pemberhentian itu. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Berhenti di sini. Allah mengembalikan bagian dirinya untuk kembali kepada diri kita semua. Makanya itu amin. Tapi di luar salat Bapak Ibu, boleh nyambung-nyambung juga enggak apa-apa. Tapi kalau kita salat, jangan sambung surah Al-Fatihah. Ini adik-adik tentara di sini. Ini imam-imamnya tentara Bapak Ibu-ibu sekalian. Selama 2 minggu kurang lebih di sini. Kan ditempah oleh para pakar bagaimana menjadi imam tentara yang ideal. Insya Allah adinda semuanya akan kembali ke tempat tugasnya. Jadilah teladan-teladan. Jadilah penyambung lidah antara Allah, pesan-pesannya Allah melalui Quran hadisnya kepada segenap para tentara. Kalian semuanya. Bukan saja dibekali ilmu, tapi juga insya Allah berkah di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu dan bapak sekalian, semoga kita semuanya membawa pulang berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.